Tahu nggak sih, rupanya datangnya Hindu-Buddha ke Indonesia mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam segi kehidupan. Bidang yang pertama adalah bidang politik. Bagaimana politik? Nah, kerajaan-kerajaan Indonesia banyak mengambil konsep di India. Konsep India dijadikan sebagai konsep kerajaan di Indonesia. Bahkan mereka menganggap kerajaan itu sebagai mandala atau tempat penyelesaian kejahatan. Di bidang sosial, Hindu-Buddha terkenal dengan sistem kasta. Ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Tetapi masyarakat Indonesia hanya menerapkan secara kaku. Mereka menerapkan tetapi tidak menjalankan dengan sebagaimana mestinya di India. Ya, bagaimana ya? Kalian pasti tahu tulisan Pallawa dan bahasa Sanskerta. Itulah pengaruh yang diakibatkan oleh datangnya Hindu-Buddha ke Indonesia. Walaupun bahasa Sanskerta sudah tidak digunakan lagi, tetapi bahasa tersebut banyak diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya apa? Slogan Bhinneka Tunggal Ika. Banyak sekali karya sastra yang berbau Hindu-Buddha di Indonesia. Tetapi yang paling menarik adalah Kitab Sutasoma karya Empu Tantular, di mana Soekarno dan kawan-kawan mengutip kutipan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana nasionalisme yang kita kuatkan. Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa juga menarik loh. Kalian pernah melihat arca, candi, gapura, keraton, dan wihara. Nah, itu adalah peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Apa sih itu? Wihara berupa biara yang ditinggali para biksu, sedangkan keraton berupa bangunan tempat tinggal raja atau ratu seperti Keraton Solo, Keraton Jogja. Arca berupa patung dari batu yang dipahat menyerupai manusia dan binatang. Gapura berupa bangunan pintu gerbang seperti selamat datang. Candi berupa bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan abu jenazah seorang raja atau pendeta zaman dahulu. Sekarang, candi sebagai tempat bersejarah. Kalender atau penanggalan Saka berasal dari India dan dimulai dari tahun 78 Masehi. Penanggalan ini digunakan di India pertama kali pada masa Raja Castana di India Barat. Nah, kata lain dari penanggalan Saka yaitu Tarik Saka. Kalender Saka adalah sebuah kalender penanggalan Samsiah Komariah. Pada masa Hindu-Buddha juga sudah dikenal dengan tokoh-tokoh terdidik yang disebut sebagai kasta Brahmana. Juga pada masa itu sudah dikenal yang namanya asrama. Para pelajar yang berasrama pada saat itu belajar tentang agama, sastra, ilmu tata negara, dan hukum. Wow, sangat menarik bukan? Kita masuk ke kuis ya. Selamat mengerjakan.